Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang prestasi Khulafaur Rasyidin. 1. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq. A. Menumpas kelompok pembangkang. Pada masa itu, beberapa suku Arab yang berasal dari Hijaz dan Najd menyatakan murtad atau membangkang kepada khalifah baru dan sistem yang ada. Suku-suku tersebut menyatakan bahwa mereka hanya memiliki perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kewafatan Nabi Muhammad SAW menjadi alasan sehingga perjanjian tersebut tidak berlaku lagi. Adapun yang menolak membayar zakat, sebagian golongan yang lain kembali memeluk agama dan tradisi lamanya, yakni menyembah berhala. Di balik ketegasannya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tetap berpesan kepada para panglimanya untuk mengadakan pendekatan secara persuasif atau damai. Di antara orang yang mengaku Nabi adalah Musailamah Al-Kadzab. Musailamah yang berasal dari Yamamah mendapat dukungan dari Bani Hanifah. Selain Musailamah Al-Kadzab, Tulaiha bin Khalid Al-Asadi juga menganggap dirinya sebagai nabi. B. Kodifikasi Al-Quran. Dampak dari perang yang berlangsung di era kepemimpinan Abu Bakar, banyak para penghafal Al-Quran yang gugur ketika membela agama Allah. Abu Bakar As-Siddiq kemudian menunjuk Zaid bin Sabit sebagai pemimpin untuk mengumpulkan Al-Quran. Setelah selesai dikumpulkan, mushaf itu kemudian diserahkan kepada sang khalifah Abu Bakar As-Siddiq. C. Perluasan wilayah. Penyebaran dakwah Islam semakin diperluas ke berbagai wilayah. Salah satunya adalah dakwah yang dipimpin oleh Panglima Usamah bin Zaid bin Harisah ke Suriah. Tidak berhenti di situ saja, umat Islam di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq juga merambah ke Kaisaran Persia dan Bizantium melalui Perang Yarmuk yang cukup sulit. Pasukan Islam akhirnya berhasil menaklukkan Bizantium dan juga menjadi awal runtuhnya kekaisaran itu. 2. Prestasi Umar bin Khattab. A. Perluasan wilayah dakwah Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, terjadi perluasan dakwah Islam secara besar-besaran dan dikenal sebagai periode Futuhat al-Islamiyah. Secara berturut-turut, dakwah Islam sampai ke Suriah, Persia, dan Mesir. Wilayah dakwah Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab begitu luas, hingga Afrika Utara, Armenia, dan sebagian wilayah Eropa Timur. B. Mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. Administrasi pemerintahan diatur menjadi 8 wilayah provinsi, yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah Basra, Kufah, Palestina, dan Mesir. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang. C. Menetapkan kalender Hijriyah. Khalifah Umar bin Khattab menetapkan permulaan tahun Islam pada saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Demikian pula pembagian surah-surah Al-Quran yang turun sebelum hijrah disebut surat-surat Makkiyah, sedangkan yang turun setelah hijrah disebut surah-surah Madinah. 3. Prestasi Utsman bin Affan. A. Kodifikasi Mushaf Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan, pengumpulan dan penulisan Al-Quran disebut Mushaf Utsmani atau Al-Imam. Himpunan Al-Quran digandakan menjadi 4 buah oleh Zaid bin Sabit, dibantu oleh Abdullah bin Zubair, Said bin As, dan Abdurrahman bin Harith. Kondisi Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Atas saran Hudzaifah bin Yaman, hal ini disebabkan banyak terjadi perselisihan tentang cara baca dan susunan surat dalam Al-Quran. B. Renovasi Masjid Nabawi.
Pada saat pertama kali tiba di Madinah dari perjalanan hijrahnya, Masjid Nabawi telah mulai dibangun sejak masa Khalifah Umar bin Khattab yang kemudian dilanjutkan merenovasinya dan diperluas oleh Khalifah Utsman bin Affan. Selain diperluas, Masjid Nabawi juga dibangun dengan bentuk dan coraknya yang lebih indah. C. Pembentukan Angkatan Laut. Tujuan dibentuknya Angkatan Laut adalah untuk melindungi wilayah Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel yang banyak diliputi lautan. D. Perluasan wilayah dakwah Islam. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, perluasan kekurasan, kedua perluasan ke Armenia, ketiga perluasan ke Tunisia, penaklukan Rai dan Azerbaijan, dan kelima perluasan dakwah Islam ke Amuria dan Ciprus. Empat, prestasi Ali bin Abi Thalib. A. Mengganti penjabat yang kurang cakap. Khalifah Ali bin Abi Thalib menginginkan sebuah pemerintah yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, beliau kemudian menggantikan penjabat-penjabat yang kurang cakap dalam bekerja. Akan tetapi penjabat-penjabat tersebut ternyata banyak yang berasal dari keluarga Khalifah Utsman bin Affan atau Bani Umayyah. Akibat makin banyak kalangan Bani Umayyah yang tidak menyukai Khalifah Ali bin Abi Thalib, di antara langkah tegas Ali bin Abi Thalib memberantas korupsi yaitu mencabut fasilitas penjabat yang pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Harta tersebut kemudian disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat, kontrol pasar, dan pemberantas para pedagang licik, penimbul barang, dan pasar gelap. B. Membenahi keuangan negara Baitul Mal. Beliau menyita harta para penjabat tersebut yang diperoleh secara tidak benar. Harta tersebut kemudian disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Kebijakan tersebut mendapat tantangan dan tertawa dari mantan pengusaha dan kerabat Utsman bin Affan. Mereka menghasut para sahabat yang lain untuk menantang kebijakan Ali bin Abi Thalib. C. Memajukan ilmu nahwu. Pada masa pemerintah Khalifah Ali bin Abi Thalib, penulis huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda bacaan seperti kasroh, fathah, doma, dan syadah. Hal itu menyebabkan banyaknya kesalahan bacaan teks Al-Quran dan hadis daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Untuk menghindari kesalahan fatal dalam bacaan Al-Quran dan hadis, mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. D. Pembangunan kota Kufah. Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah secara
khusus. Pada awalnya kota Kufah disiapkan sebagai pos pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan tetapi kota Kufah kemudian berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.